Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini, dan di video kali ini gue akan membahas siapa sebenarnya Doi dalam Poppy Playtime chapter keempat. Kemarin chapter keempat Poppy Playtime sudah dirilis, di mana perilisan chapter keempat ini gap waktunya cuma setahun setelah chapter ketiga dirilis, lebih cepat ketimbang dari chapter kedua ke chapter ketiga ya. Nah, di chapter keempat ini menceritakan kita sebagai player yang turun ke fasilitas penjara bawah tanah dari pabrik mainan Playtime Co ini. Banyak karakter juga yang baru diperkenalkan dalam chapter keempat ini, dan salah satunya yaitu Doi yang akan coba gue bahas tuntas di video kali ini. Siapa sebenarnya karakter satu ini dan apa yang disembunyikannya? Biar nggak bingung, gue saranin buat kalian nonton dulu pembahasan plot Poppy Playtime chapter ke-1 sampai ke-3 gue ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang gue akan membongkar salah satu karakter baik namun berubah menjadi jahat karena teman-temannya mati. Ya, Doi the Dogman. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Dalam Poppy Playtime chapter keempat ini menampilkan banyak karakter baru lagi, di mana di setiap karakter-karakter ini pasti ada lore yang disembunyikan di baliknya. Dimana sebelum kita membahas misteri mengenai lore kedepannya Poppy Playtime, gue akan membuat pembahasan untuk mengulik semua karakter baru yang muncul dalam Poppy Playtime chapter keempat ini. Dan untuk di video kali ini, gue akan memulai dengan pembahasan Doi. Nah, Doi the Dogman juga dikenal sebagai eksperimen 1322, adalah eksperimen mainan yang diproduksi oleh Playtime Co. Pada awalnya, Doi adalah mainan Play-Doh, ya semacam plastisine gitulah, yang sudah hadir di pasaran sekitar tahun 1950-an, dan di awal perilisan mainan ini langsung menyentuh target pasar yang diinginkan Playtime Co. Ya, mainan ini sangat disukai para bocil pada saat itu. Dia bahkan menjadi mainan terlaris kedua Playtime Co setelah Poppy. Dan dari situ, Doi ini mulai dikembangkan dari dekade ke dekade, bahkan menjadi mainan keras atau action figure pada tahun 1992. Ini ditunjukkan juga pada tape VHS di intro game ini, yang memperlihatkan seorang anak bernama Jake Ayers yang mendapatkan kado Natal berupa figur Doi ini, di mana dia juga mendapatkan tiket untuk tur pabrik mainan Playtime Co ini. Beberapa waktu setelah Jake mendapatkan tiket tour tersebut, ya lebih tepatnya 1993, di VHS tape lainnya kita diperlihatkan dengan Jake yang sedang berjalan-jalan melihat bagaimana Doi ini dibuat dalam pabrik mainan Playtime Co ini. Namun tragedi mengerikan menimpa bocil satu ini. Dia secara tidak sengaja terjatuh ke dalam mesin pembuat Doi ini, dan kelanjutannya ya sudah pasti dia meninggal di situ. Memang ada banyak laporan masuk dari karyawan Playtime Co ini, yaitu sistem pengamanan yang buruk, juga pengasuhan anak yang buruk, apalagi anaknya suka tantrum dan gak bisa diam. Ini sangat berpotensi untuk terjadi tragedi yang dialami Jake ini. Namun apakah Jake sudah benar-benar mati? Nah, dalam salah satu surat chapter 4 ini, kita akan menemukan sebuah surat yang ditunjukkan untuk orang tuanya Jake. Yang inti dari surat tersebut adalah mereka yang kemungkinan para pekerja pabrik mainan ini dapat mengembalikan dan menghidupkan kembali Jake. Dan orang tua Jake diminta untuk kembali karena ada seseorang yang menunggu mereka di pabrik kematian itu. Ini mungkin karena para pekerja ini ingin memperkenalkan salah satu ciptaan mereka, yaitu Doi, namun dengan ukuran yang sangat besar, dan pastinya ini adalah hasil eksperimen gila pabrik mainan kematian ini. Doi yang ini adalah hasil eksperimen dari 3 anak kecil, yang salah satunya sudah pasti adalah Jake Ayers, dan lainnya adalah Kevin Barnes yang sudah disinggung dalam Poppy Playtime chapter ketiga, juga VHS tape chapter keempat ini. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing out of bed? How did you get in here? Kevin's sick. Why did you take him away? Yes, Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. I attempted to detail the subject's condition and overview the suitability of one Kevin Barnes in relation to Project Doi. Dimana Kevin ini diambil oleh para pekerja dari Home Sweet Home. Namun ya, si Kevin ini anaknya agak tantrum dan nakal juga. Ya, walaupun begitu, Kevin ini juga lumayan pintar karena bisa berhasil dengan semua tes yang diberikan kepadanya dengan mudah. Dan anak terakhir adalah Matthew Hallard,
di mana anak ini digambarkan sebagai anak yang baik hati, bijaksana dan memiliki banyak aura dan mungkin juga bisa mewing. Nah, dari ketiga anak ini sangat unik karena mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang nakal, dan ada juga yang polos. Nah, dalam intro juga kita dapat melihat Easter egg di sebuah foto Doi yang menampilkan 3 Doi dengan ekspresi yang berbeda. Ya, ini menggambarkan 3 kepribadian Doi ini. Bahkan di in-game-nya pun kita dapat melihat beberapa kali Doi ini mengganti kepribadiannya. Kadang baik, kadang agak konyol, dan kadang juga marah. Namun kepribadiannya sebenarnya masih sebagian besar dikendalikan oleh Matthew. Terbukti dengan dia yang ingin melindungi teman-temannya yang ada di Safe Haven. Setelah kita mengalahkannya, kita akan mendapatkan tape yang memperlihatkan Doi yang merekam dirinya sendiri. Nah, dari tape ini kita bisa tahu kalau Doi dengan kekuatannya bisa sangat mungkin untuk dia keluar dari pabrik mainan kematian ini. Namun dia tidak melakukannya karena tanggung jawabnya untuk menjaga teman-temannya yang ada di Safe Haven. Nah, dalam VHS tape lainnya, kita diperlihatkan dengan orang tuanya Jake yang beneran datang ke pabrik mainan kematian ini dan bertemu dengan Jake yang sudah berubah menjadi Doi. Jack? Jack, I want you to know. I'm so sorry. I've never forgiven myself for what happened. I played it all back a million times in my head, and I know there had to be something I could have done. I could have reached just a little further. I could have noticed a little sooner. I could have. But we have you back now. That's what's important. We can. Are you? Jack? Honey, it's me. It's Mommy. Mommy? Yes. Yes, it's Mommy and Daddy. You remember, don't you? Leave me alone. Hey, you'll be okay, I promise. Mommy's only here to talk. No, I don't want to talk. Get out! Susan, I think we should leave. Jackie, I'm staying right here. I'm not leaving you, not ever again. Do you hear me? The gentle voices lie. I know what they do. They lie, and they poke, and they hurt. Susan, get away from me! Jack? Mommy won't lie to you, Jackie. Mommy won't hurt you. I'd never hurt you. Hey, open this door! Oh, God. Susan! Please, open the door! Please! Ya, orang tuanya berakhir dibunuhnya. Dan pada akhirnya kepribadian Jake mengambil alih Doi dan dia langsung menangis dan menyesali perbuatannya. Sebenarnya kepribadian monster dari Doi ini mungkin tercipta karena kesedihan dan kemarahan dari 3 anak-anak ini yang bercampur menjadi satu. Namun dia masih bisa menahannya dengan kepribadiannya yang lain, juga rasa tanggung jawabnya untuk menjaga Safe Haven. Nah, pas Safe Haven hancur, dia sudah tidak ada rasa tanggung jawab lagi dan kesedihan juga kemarahannya bertambah banyak dan berakhir mengambil alih tubuhnya. Dalam wajahnya ketika dia sudah berubah, kita di sini dapat melihat 3 figur wajah yang merepresentasikan 3 kepribadiannya. Satu wajah marah yang merepresentasikan wajah Kevin dan 2 wajah sedih yang merepresentasikan wajah Jake dan Matthew. Bahkan di akhir Doi ini berganti-ganti kepribadian dari marah, It's all your fault! rasa bersalah, I tried to be better, to be who they needed. dan penyesalan. Sorry. I'm sorry.
So, itu dia untuk pembahasan yang tragis dari karakter Doi ini. Kalau misalkan ada beberapa part yang belum gue jelasin dari si Doi ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Dan untuk pembahasan Poppy Playtime chapter keempat pastinya belum berakhir di sini, karena masih banyak banget hal lagi yang bisa kita explore lagi dari game ini. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gue di sini dan bye.